Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 582 kesulitan yang dialami Henry. Kakek, Morgan dan aku benar-benar bersama, tolong beri kami berdua kesempatan oke. Chelsea berteriak dengan nada yang sedikit kesal pada Henry. Chelsea, berhenti bicara omong kosong. Henry mendengus dingin, lalu menunjukkan senyum yang sangat menghina, menoleh untuk melihat Morgan, dan bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, "Nak, apa kamu sungguh bukan aktor yang disewa Chelsea untuk berpura-pura menjadi pacarnya?" "Bukan," jawab Morgan tanpa ragu-ragu seraya menggeleng. Henry tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan setelah mendengar jawaban Morgan, dan kembali berkata dengan dingin, "Kalau memang kamu bukan aktor yang disewa oleh Chelsea, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu sekarang." Morgan menjawab dengan lembut, "Silahkan. Apa pekerjaanmu? Apa yang kamu lakukan di keluargamu? Apa kamu pikir kamu layak untuk cucuku? Aku tidak peduli apa kalian berdua benar-benar bersama sekarang atau sekedar berpura-pura. Jika kondisimu tidak dapat memenuhi harapanku, maka aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu bersama cucuku," tukas Henry dengan wajah dingin. Mendengar ucapan sang kakek, Chelsea mengerutkan kening dan berteriak, "Kakek, aku sama sekali tidak memikirkan hal-hal seperti itu saat aku memutuskan bersama Morgan. Aku hanya menyukainya, dan aku bersamanya karena perasaanku padanya, bukan karena hal lain. Apa kakek benar-benar akan memaksaku menikahi si Ben Daniel?" Setelah terdiam beberapa saat, Chelsea kembali berkata dengan sedikit kesal, "Di Bondowoso Ono, siapa yang tidak mengenal Daniel? Kakek, aku telah menemukan banyak bukti untuk menunjukkan bahwa dia adalah pria BN dan dia juga sama sekali tidak menyukaiku. Jika aku menikah dengannya, aku tidak akan bahagia selam hidupku." Ketika Henry mendengar perkataan Chelsea, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Morgan hanya memperhatikan ekspresi wajah Henry. Dia yakin bahwa Henry sebenarnya sama sekali tidak ingin Chelsea menikahi Daniel. Lelaki tua itu pasti menyembunyikan sesuatu untuk memaksa cucunya menikahi pria BN. Ada banyak di dunia ini yang tidak bisa dilakukan bos besar seperti mereka, dan pasti ada alasan mengapa Henry ingin Chelsea menikahi Daniel. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Henry, "Pak Henry, apa ada alasan kenapa Anda ingin Chelsea menikahi Daniel? Ada alasan atau tidak, itu urusan keluarga Lewis. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu orang luar, cepat pergi dari sini sekarang juga, dan jangan pernah datang untuk mengganggu Chelsea lagi. Aku berjanji tidak akan mempermalukan kamu nanti," kata Henry pada Morgan dengan wajah tanpa ekspresi. Morgan berkata sambil tersenyum, "Pak Henry, jika Anda benar-benar dalam kesulitan, Anda bisa mengatakan padaku sekarang, mungkin aku bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Sebenarnya, banyak masalah mungkin sangat sulit untuk ditangani di mata orang-orang seperti Henry, tetapi di mata Morgan, itu mungkin hanya masalah beberapa kata. Apalagi jika itu masalah tentang uang, Morgan hanya perlu menjentikkan jarinya dan semua masalah akan beres." Setelah mendengar kata-kata Morgan, Henry tampak lebih menghina dan berkata dengan wajah datar, "Kamu siapa? Kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa aku selesaikan. Apa kamu bercanda? Jangan membual nak." "Kakek, Morgan adalah sopir pribadi Jansen dari Surabaya. Mungkin dia benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk kita," kata Chelsea cepat. Ketika mendengar ucapan Chelsea, kilatan keterkejutan seketika melintas di mata tua Henry. "Dia sopir pribadi Jansen?" tanya Henry. Dia tidak pernah menyangka bahwa Morgan adalah sopir pribadi Jansen. Morgan tidak menjawab pertanyaan Henry, tetapi mendesak lelaki tua itu untuk mengatakan padanya tentang apa yang dialami, dengan wajah tanpa ekspresi, "Pak Henry, katakan saja apa masalahmu. Jika aku bisa menyelesaikannya, aku pasti akan membantumu." Henry ragu-ragu sejenak, lalu menghela napas pelan, dan berkata dengan dingin, "Chelsea, sebenarnya,
kakek ingin kamu menikahi Daniel karena kakek benar-benar tidak berdaya. Beberapa waktu lalu, sebab proyek perusahaan kita memiliki masalah besar, dan sekarang kita membutuhkan uang yang sangat besar untuk meringankan rantai modal. Jika uangnya tidak masuk dalam waktu 1 bulan, maka perusahaan keluarga Lewis bisa menghadapi kebangkrutan. Henry menghela napas sebentar sebelum melanjutkan, Chelsea, kamu juga tahu bahwa aku telah menjalankan perusahaan ini selama bertahun-tahun. Apa arti perusahaan ini bagiku? Kamu pasti tahu dengan sangat jelas dalam hatimu. Aku sudah memberitahu keluarga Celino sendiri adalah keluarga yang cukup terkenal di Bondowoso. Jika kamu bisa menikah dengan keluarga Celino, itu pasti akan jauh lebih baik daripada menikahi bocah miskin seperti Morgan. Setelah Henry menyelesaikan kata-katanya, dia menatap Morgan dengan wajah tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata sang kakek, wajah Chelsea kembali terkejut, meskipun dia selalu dipaksa oleh kakeknya untuk menikahi Daniel, dia tidak tahu begitu jelas mengapa dia harus menikahi Daniel. Kakek, apa ada yang salah dengan perusahaan kita? Kenapa aku tidak tahu apapun? Mata Chelsea berkilat kaget, dan ekspresi wajahnya seolah tak percaya lagi pula. Chelsea hanyalah anak kecil di keluarga Lewis, bahkan dia tidak tahu banyak tentang perusahaan itu. Ya. Ayah Chelsea, Ezra, mengangguk lembut dan kemudian berkata dengan gelisah, bahkan, sejak 1 tahun lalu, perusahaan kita telah mengalami krisis ekonomi dan pasokan rantai modal yang tidak mencukupi. Namun kakekmu selalu bersikeras untuk tidak memberitahu orang lain dan menutup lubang dengan dana perusahaan lain. Tapi yang tidak kuduga lubang itu semakin besar sekarang, lubang itu telah mencapai kisaran yang tidak dapat kita tanggung, dan satu-satunya cara sekarang adalah menikahkanmu dengan Daniel, sehingga keluarga Celino akan dapat membantu secara finansial, dan keluarga Lewis akan dapat melewati masa krisis ini. Setelah mendengar kata-kata Ezra, Chelsea pun tercengang, dan ekspresi wajahnya mulai terlihat sangat cemas. Jika hanya diminta menikahi Daniel, gadis itu pasti tidak akan setuju. Akan tetapi jika diminta untuk menikahi Daniel, karena masalah ini, Chelsea mungkin bisa mempertimbangkannya. Chelsea juga merupakan anggota dari keluarga Lewis, bagaimana mungkin dia diam saja dan menolak membantu jika keluarganya benar-benar dalam masalah besar. Bagaimanapun, perusahaan ini adalah milik keluarga Lewis yang telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Jika benar-benar bangkrut seperti ini, maka hidup akan sangat sulit bagi keluarga Lewis. Melihat raut wajah Chelsea, Henry berkata dengan lembut, Chelsea, kakek tahu bahwa kakek tidak cukup memperhatikanmu selama bertahun-tahun, dan terkadang aku tidak terlalu baik padamu, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah anggota keluarga Lewis. Jika kamu menikahi Daniel, itu tidak hanya sangat bermanfaat bagimu, tetapi juga bagi kami di keluarga Lewis, jadi aku harap kamu dapat mempertimbangkannya dengan baik. Anggap saja kakek memohon padamu. Pada saat ini, aura Henry secara perlahan lebih lemah, tidak sekuat di awal saat Morgan melihatnya.